Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami dan menghimpun kami di dalam masyarakat, serta menghendaki kami menjadi warga negara Indonesia. Kami bersyukur atas keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Kami juga bersyukur atas keanekaragaman suku bangsa, agama, bahasa, dan budaya yang melekat pada keberadaan bangsa kami, bangsa Indonesia. Sekarang kami akan belajar untuk semakin mengenal kekayaan dan keindahan negara kami. Bantulah kami supaya memiliki sikap syukur dan rasa bangga terhadap anugerah-Mu yang indah ini. Dan bantulah kami juga untuk memiliki sikap yang bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sekarang mari kita melihat apa saja sih keanekaragaman bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan bahasa dan adat istiadat masing-masing yang ribuan jumlahnya, yang begitu banyak jumlahnya. Nah, keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan yang tidak ternilai. Banyak warga dunia tertarik akan berbagai kekhasan daerah dan suku bangsa Indonesia. Misalnya tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, musik gamelan, angklung, dan wayang, dan masih banyak lagi yang lain. Anak-anak, ada 13 warisan budaya dan alam Indonesia untuk dunia. Apa sajakah 13 warisan itu? Nah, 13 warisan yang ditetapkan UNESCO yang terdiri dari 4 warisan alam, yaitu Taman Nasional Ujung Kulon di Banten, Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, Taman Nasional Lawrence di Papua, dan warisan hutan hujan tropis di Sumatera, khususnya di Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Nah, selain 4 warisan alam, ada pula 4 warisan cagar budaya, yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan, situs prasejarah Sangiran, dan lanskap budaya Provinsi Bali, sistem Subak sebagai perwujudan filosofi Trihita Karana. Lalu 5 warisan karya budaya bukan benda. Ada wayang, lalu ada batik, ada angklung, dan tari saman juga noken. Nah, 5 karya budaya bukan benda itu sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bukan benda. Nah, anak-anak, kita wajib bersyukur atas apa yang ada di Indonesia. Keberagaman Indonesia dan beberapa yang diakui dunia tersebut harus kita jaga, kita lestarikan, dan kita kembangkan. Anak-anak, lihat gambar ini. Gambar apa kira-kira? Ayo. Ya, gambar burung Garuda. Anak-anak, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkram oleh burung Garuda berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, pada situasi penjajahan, setiap suku bangsa di Indonesia itu merasa terpisah-pisah karena politik penjajah Belanda. Karena perasaan senasib dan keterpisahan itulah membuat keinginan untuk bersatu membangun satu bangsa dan melawan penjajah. Nah, persatuan itu berhasil dibangun melalui Sumpah Pemuda. Dengan persatuan itu pula, para pemuda Indonesia berhasil mengusir penjajah. Semangat persatuan dan kesatuan merupakan kekuatan utama dalam membangun Indonesia yang rukun dan damai meskipun memiliki berbagai keberagaman. Maka pada saat itu para pendiri bangsa ini menggunakan semboyan dalam lambang negara Pancasila, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang ingin digambarkan
dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah bahwa Indonesia itu berbagai macam suku, budaya, agama, bahasa, tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, itulah yang melatar belakangi munculnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah jati diri bangsa Indonesia. Jadi, jika kita mengingkari kebinekaan dan kesatuan, berarti kita mengingkari keindonesiaan kita. Nah, anak-anak yang terkasih, selain kita sadar, bangga, juga bersyukur atas keanekaragaman, nah kesadaran akan kebangsaan Indonesia juga perlu mengangkat kesatuan, keanekaragaman yang ada pada semua suku bangsa itu disatukan sebagai bangsa Indonesia. Nah, hal ini dapat kita lihat dalam Sumpah Pemuda yang dinyatakan pada tanggal 28 Oktober. Ya, bunyinya demikian. Mungkin anak-anak sudah hafal ya, karena sudah pernah mempelajarinya. Bertanah air, satu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, kesadaran kesatuan itu juga telah dikukuhkan dalam Dasar Negara Pancasila serta Undang-Undang Dasar tahun 1945. Anak-anak sekalian, kesadaran akan kesatuan sebagai bangsa perlu sampai pada senasib dan sepenanggungan secara positif kita maknai dalam sila kelima Pancasila, yaitu apa anak-anak? Itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak ibu yang terkasih, kita juga akan belajar dari kitab Mazmur bab 145 ayat 1 sampai 15. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitakan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Anak-anak, itulah puji-pujian Daud dari apa yang telah Tuhan berikan kepada Daud, apa yang telah Tuhan berikan kepada umat Allah sendiri. Nah, anak-anak, dari kitab Mazmur tadi kita dapat belajar bahwa Daud mengajak bangsa Israel untuk memuji dan mengagungkan Tuhan karena berbagai pekerjaan besar yang telah dilakukan. Misalnya, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, membimbing bangsa Israel ke tanah terjanji, memberi makan setiap hari, memberi rahmat kepada setiap makhluk ciptaannya. Nah, anak-anak,
kebinekaan dan kesatuan Indonesia seperti diakui oleh pendiri bangsa Indonesia ialah mukjizat Allah. Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika adalah karya agung Tuhan. Ribuan pulau, ratusan suku bangsa dan bahasa daerah dengan beraneka ragam adat istiadat dapat bersatu sebagai Indonesia. Nah, itu semua adalah karya agung Tuhan. Maka apa yang harus kita lakukan? Pantaslah kita sebagai warga Indonesia memuji, meluhurkan, dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, sebagai bentuk rasa syukur dan bangga atas Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka kita perlu berjuang untuk melestarikan keanekaragaman dalam kesatuan Indonesia. Anak-anak, sekarang mari kita beraksi. Apa aksinya? Yang pertama, silakan anak-anak ungkapkan rasa syukurmu dalam bentuk doa boleh, puisi juga boleh, atau syair nyanyian, gambar, atau boleh juga menampilkan kekhasan daerah masing-masing. Misalnya menyanyikan atau menari lagu daerah, misalnya yang dari Lamandau boleh menyanyi lagu Lamandau atau menarikan tarian khas Kalimantan Tengah boleh. Ibu minta peragakan secara singkat melalui video dan dikirim ke WhatsApp ibu ya. Dan yang kedua, kerjakan lembar pengetahuan 1 halaman 5, 6 sampai 7. Nah, kerjakan di kertas folio bergaris dan dikumpul pada hari Senin 27 Juli 2020. Baiklah anak-anak, terima kasih atas semangat belajar kalian. Ingat, kita diciptakan Allah dengan beraneka ragam. Kita bersyukur atas keberagaman itu dan atas Indonesia kita tercinta. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup pelajaran dengan bernyanyi bersama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermani cahaya sore nan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita damai dan teduh bersenda kita, jaya dan teguh. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang